Halo guys, jumpa lagi di Macam Manga ya. Kali ini gue mau nge-review komik Death Note yang versi jadulnya ya. Gue bikin video ini karena seperti yang kalian tahu, Death Note itu bakal dicetak ulang di Indonesia ya. Jadi sebelum ya gue review itu nanti kita intermezzo aja dulu sama yang versi jadulnya. Dan sekalian ngebahas, haruskah kalian pre-order komik Death Note? Kalian bakal temuin jawabannya di video ini ya. Jadi versi jadulnya ini udah terbit lama banget guys. Bener deh guys ya. Ketika gue buka nih tahun berapa terbitnya, ini membuat gue sangat-sangat merasa tua ya. Karena ya emang kalau nggak salah ini gue beli ini ketika zaman gue masih kuliah ya. Dan setelah dilihat, dan memang ini cetakan kelima yang gue beli itu 2009. Tahun 2009 ini hebat loh ya. Karena ini komik ini itu dicetak 5 kali. Ini sudah menunjukkan bahwa ini komik ini sangat-sangat populer di Indonesia ya. Resminya pertama kali terbit sih ini kayaknya 2007 ya, tuh kan 2007. Dan yang gue beli itu ya 2 tahun sesudahnya gitu. Karena memang hype banget gitu. Ini Death Note ya. Jadi ini versinya versi jadul banget ya. Seperti yang kalian bisa lihat nih di bagian belakangnya. Kalian masih bisa lihat tuh harganya masih 15.000 guys. Komik 15.000 kalian cari sekarang nggak ada ya. Ini harganya masih 15.000 dan memang kualitas kertasnya itu masih kertas koran ya. Jadi komik ya tahun-tahun itu kayaknya belum ada deh komik cetakan book paper ya. Ini gue kasih lihat nih volume cover volumenya ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, dan nomor 11, dan nomor 12 ya. Covernya itu bisa gue bilang keren-keren abis ya. Artworknya si Sugumi Oba sama Takeshi Obata ini mah gak usah diraguin lagi ya. Salah satu gambar mereka adalah gambar yang paling detail, paling mantap ya. Padahal bukan genre action tapi wah intens banget ya gambarnya. Bener-bener bagus ya, gak usah diraguin lagi. Jadi artworknya juga sangat-sangat mencerminkan itu ya. Dan karena komik ini hasilkan 2023, sekarang berarti ini udah berusia 15 tahun ya. Jadi walaupun gua rawat komik ini segimanapun tetap aja ya. Lagian ini kertas koran seperti yang kalian bisa lihat tuh ya. Udah ada ini, udah rada-rada menguning gitu ya. Dan karena ini dia, isolasi zaman dulu itu jelek ya. Jadi kayak ada menjadi kuning gitu. Tuh. Ini karena efeknya kalau nggak salah sih ini karena gua taruh di tempat yang kena matahari dulu. Waktu itu gua belum ada lemari jadi begini ya. Gitu ya. Cuma overall bisa gue bilang kualitas dari komik yang gue koleksi ini, Death Note ini, di halaman per halaman ini masih oke, masih bagus ya. Karena bener-bener deh, bagian dalamnya sih nggak menguning sama sekali. Kasarnya ini udah 15 tahun, bisa kalian lihat sendiri lah ya. Tuh. Ya, kalau kalian kolektor kayak gue, kemungkinan kondisi komik Death Note kalian juga masih kayak gue ya. Jadi, mungkin kalian mengalami dilema seperti gue gitu. Haruskah kita koleksi komik Death Note yang cetak ulang itu ya? Oke, sekarang kita bahas ya versi barunya ya. Memang nggak ada versi barunya sekarang di sini. Itu bakal gue buat di review nanti ke depannya. Cuma ini berdasarkan info yang beredar ya. Yang pertama-tama mencolok itu dari versi yang baru itu adalah versi yang baru itu terdiri dari 7 volume. Sedangkan seperti yang kalian udah lihat tadi kan versi yang jadul ini ada 12 volume ya. Ya, itu perbedaan paling besar. Jadi 1,8 volume lah, omnibus tapi bukan 2 volume, 1,8 volume. Ya, ada cerita-cerita ekstra, cuma itu nggak penting karena kita udah punya Death Note short stories. Dan kalau kalian penggemar Death Note, kemungkinan kalian udah beli buku itu ya. Jadi kayaknya nggak terlalu penting. Ada 2 chapter dari Death Note short stories yang nanti di Black Edition, bukan Black Edition, sorry, di edisi Bunko yang bakal diterbitkan di Indonesia ya. Gitu ya. Dan ukurannya beda ya. Itu ukuran terbesar. Kalau komik yang Death Note yang jadul ini, komiknya seperti yang kalian bisa lihat nih ya. Ini 11 cm dan panjangnya 17,8 ya. Jadi komik ini tuh kecil kalau dibandingin sama standar-standar komik zaman sekarang. Nah, ini komplain pertama gue mengenai info pre-order ya. Kenapa di halaman pre-order mereka ketika itu ya tidak ada keterangan tentang dimensinya berapa. Gue sampai bertanya-tanya, ini dimensinya bagaimana? Apakah bakal seperti Alice in Borderland yang menurut gue bagus, tapi karena marginnya pedit banget, jadi ada beberapa kata yang sulit dibaca. Tapi menurut salah satu subscriber gue yang baik mengasih tahu nih ya, mungkin dia tahu karena dari nonton live stream, ukurannya itu 13 kali 18. Jadi
sama seperti Tomie, sama seperti Record of Ragnarok gitu ya, ukuran 13x18 itu. Jadi kalau kalian bandingin sama versi jadulnya, kira-kira bakal jadi seperti ini perbandingannya. Oke ya, ini panjangnya memang nggak signifikan ya, cuma yang paling penting di sini adalah marginnya. Marginnya bertambah banyak, dan ini benar-benar penting ya guys ya. Kenapa? Karena kalau kata gua, Death Note ini adalah komik yang perlu margin yang gede ya. Sini gua kasih contohnya ini. Di versi jadulnya kan lebarnya cuma sempit ya. Nanti bakal, ini komik itu penuh dengan syarat dengan tulisan. Seperti ini lihatnya. Ini lihat ya, bagian tengahnya ini sulit dibaca kalau marginnya pedit seperti ini. Jadi kalau bacanya mesti dibuka dan diginiin tuh, baru kelihatan baca. Dan ini tuh sangat gak nyaman kalau dalam bentuk omnibus ya. Udah sangat gue komplain di Alice in Borderland karena komik ini tuh marginnya bener-bener ngeselin. Ini kekurangan komik ini, Alice in Borderland, adalah margin ya. Tapi kabar baik lagi, Alice in Borderland itu marginnya lebih kecil dibanding ini 13x18 ya. Kalau Alice in Borderland kayaknya 12x18 kalau nggak salah. Ya soalnya ya 18. Iya, kalau Alice in Borderland itu 12x18 dan Death Note itu 13x18 ya. Kalau menurut info subscriber gue benar, maka bisa gue bilang si Death Note itu nggak bakal menderita pelit margin seperti Alice in Borderland dan menambah kenyamanan kita dalam membaca. Itu satu hal bagus, gue acungi jempol. Cuma ya ada masalah kedua yang gue khawatirkan, yaitu adalah kualitas kertas. Memang mereka bilang bakal pakai premium book paper. Ya, cuma kalian tahu sendiri ya, komik Tomie ini buat yang suka sama kualitas kertas letoy, gue nggak bakal berdebat ya, karena mungkin ada yang bilang mau dibaca di atas meja kayak gini. Oke, buat kalian yang kayak gini itu berita baik. Cuma buat gue, kalau kualitas kertasnya seperti Tomie, kalau kertas seperti ini, gue sih bener-bener nggak suka. Ya, gitu ya. Gue lebih suka kertas yang keker. Gitu. Dan kalau kalian kasarnya lihat ya, bandingin ya, ini kertas koran tapi ini nggak seletoy Tomie. Jadi walaupun kayaknya nanti gua nggak ini ya, sorry ya, disclaimer ya, ini gua nggak tahu kualitas kertasnya seperti apa. Ini cuma perkiraan. Kalau seperti Tomie gua nggak suka. Gue sangat berharap kualitas kertasnya itu seperti Alice in Borderland dengan margin seperti Tomie. Gue sangat berharap itu terjadi. Kalau itu benar-benar terjadi, maka hampir sempurna. Kenapa gue bilang hampir sempurna? Ini concern gue yang kedua ya. Yang ketiga, ini itu yang diterbitin di Indonesia itu berdasarkan versi Bunko ya. Versi Bunko di depan itu covernya bagus ya, nanti bisa disambung. Dan sepertinya juga bakal seperti itu di Indonesia. Cuma di Jepang itu, tiap bukunya kita bakal dapat kartu Kira's Card katanya. Yang juga bisa disambung-sambungin, kalian bisa lihat lah gambar-gambarnya ini di layar ya. Dan nggak ada info mengenai kita bakal dapat Kira Card atau tidak. Ya gue nggak bilang kita harus dapat, cuma setidaknya harusnya ada transparansi gitu. Jadi gue asumsikan kita nggak bakal dapat kartu itu. Ya cuma mungkin juga kita dapat karena di Tomie kita dapat pembatas buku. Dan harga Death Note ini lebih mahal dibanding harga Tomie ya. Tomie itu harganya 85.000 dan kalau Death Note itu 88 ya harga normalnya. Oke. Jadi gue benar-benar sangat berharap Death Note ini kertasnya keker. Lagi-lagi itu preferensi gue. Mungkin kalau kalian lebih suka Tomie ya kalian berdoa biar kertasnya letoy. Cuma ya gue lebih suka keker. Gitu ya. Dan itu membuat gue berpikir ya, apakah gue harus pre-order ini atau tidak? Karena pertama gue udah bilang gue udah punya versi ininya, versi jadulnya ya. Buat kalian yang nggak punya Death Note, gue sangat merekomendasikan kalian untuk beli Death Note ya. Karena ini adalah salah satu komik terbaik di dekade ini ya. Bisa gue bilang, ini lebih bagus dibanding Alice ya. Ini bahkan udah dibuat live actionnya berkali-kali. Bener-bener ini bagus banget ya. Ini membuat kalian mikir, karakternya keren-keren abis semuanya. Karena karakternya itu sangat-sangat bisa disukai dan sangat-sangat bisa dibenci banget. Gitu ya, bener-bener perkembangan karakternya tuh gila banget ya. Jarang ada komik sesempurna ini bisa gue bilang. Karena kenapa? Ceritanya bagus, gambarnya bagus, dan bukan cerita standar big book ini. Ini ceritanya itu sangat out of the box ya. Biasanya kan anime ya One Piece, Naruto ya gelut-gelutan gitu kan maksudnya. Dan memang gue juga suka seperti itu. Cuma ini bener-bener bukan manga seperti itu, tapi ceritanya udah
wow, sangat amazing. Ya, benar-benar buat kalian yang nggak punya Death Note, gue sangat menyarankan kalian koleksi. Ya, cuma buat seperti kita nih, yang udah punya versi jadul dan kan kondisinya masih bagus kayak gini, kalau misalnya kertasnya letoy, menurut gue itu nggak menarik ya. Gue udah bilang berkali-kali di video ini. Dan gue lebih tertarik sama Death Note yang Black Edition. Ya, kasarnya Death Note Black Edition itu terbitan Viz, terbitan luar negeri ya. Cuma dia itu ukurannya 14 kali 21 sentian ya. Nah, kalau dibandingin kira-kira ukurannya sama sekitar inilah, sama dengan sekitar buku ini. Dan kalau kalian bandingin nanti sama yang versi Death Note yang itunya, lihat tuh, tetap lebih besar yang versi Black Edition-nya gitu. Gua ngerti emang lebih mahal ya. Cuma kasarnya kan gue udah punya Death Note gitu. Kalau gue mau beli ulang lagi kan harus dalam bentuk upgrade yang bagus dong. Bukan dengan sorry aja letoy begini. Itu aja gue mikirnya gitu. Jadi ya kalian pikir-pikir dulu. Saran gue sih gini ya, kalau kalian nggak punya Death Note, mau pre-order, sangat gue sarankan. Cuma kalau kalian seperti gue udah punya yang versi jadulnya, mendingan jangan pre-order dulu, tunggu review dari gue. Gue karena mau nge-review buku ini nanti, makanya gue pre-order. Cuma kalau misalnya gue nggak review sih, gue nggak bakal pre-order. Gue harus lihat dulu kualitas kertasnya seperti apa. Kalau kualitas kertasnya seperti Tomie atau gini, sorry. Ya gue nggak bakal lanjut. Nanti juga gue beli volume satunya. Seandainya mengecewakan seperti Tomie, sorry aja, gue ngomong terus terang ya, gue nggak mau menyesatkan. Gue bakal jual lagi buku Death Note itu. Ya di Tokopedia gue atau gimana gitu. Ya gitulah intinya ya. Jadi ya Black Edition itu memang bisa dibilang cukup mahal. Cuma lagi-lagi bukan promosi toko, cuma memang toko ini bagus banget buat komik impor. Sinar Star Books ya. Di Sinar Star Books itu ready volume 2 sampai 6. Masing-masing bukunya itu 170.000 ya. Dan kalau yang Black Edition itu tamat dalam 6 volume. Jadi kalau kalian bisa membeli semuanya dari Sinar Star Books, ya 1.020.000-an lah. Gitu ya. Kalau beli dari Periplus bisa habis 1,5 juta karena satu bukunya 250.000-an. Cuma ya itu non diskon. Tungguin waktu diskon dah intinya gitu. Dan kalau versi yang Indonesia nanti gitu ya, kasarnya kalau itu kan ada 7 volume, harga normalnya itu 88.000, maka kalian butuh uang sekitar 616.000. Kalau kalian hitung diskon 20% berarti 493.000. Ya. Jadi kasarnya budgetnya itu setengahnya versi Black Edition. Tapi kasarnya kalau memang kertasnya letoy begitu dan ukurannya cuma segini, gue rasa sih sangat worth yang Black Edition karena kasarnya gue yakin kertasnya lebih bagus, ukurannya lebih besar. Jadi harganya itu nge-justify price-nya gitu, nggak kayak komik-komik terbitan lain kayak Chainsaw Man gitu. Gue sangat tidak merekomendasikan kalian beli yang versi Viz-nya karena kualitas Indonya ini udah luar biasa dan sensornya menurut gue tidak mengganggu di volume 1 ini. Itu ya. Gitu. Makanya begitu aja kayaknya video kali ini ya. Gue bukannya mau menjelek-jelekan. Gue juga sangat excited. Cuma gue harus jujur kepada kalian ya. Subscriber gue. Ya gitu. Gue harus jujur. Gue gak suka kertas yang letoy kayak gini. Dan gue sangat berdoa. Bener dah. Sangat berharap lah. Ini Death Note yang cetak ulang gak seletoy ini. Cobalah terbitkan yang seperti Alice in Borderland gitu ya. Kalian udah bener banget, kasarnya sayang banget gitu. Alice in Borderland ini kualitas kertasnya bener tapi marginnya salah. Jangan sampai nanti Death Note ukurannya bener, kualitas kertasnya salah. Jadi lucu banget kalau kayak gitu deh, bener deh. Gitu ya. Dan kasarnya itu kualitas kertas itu bukan hal yang kasarnya diatur sama Jepang ya. Kalau sensor gitu mungkin, cover gitu mungkin ada. Kan mereka suka bilang, para editor yang MNC yang suka live itu bilangnya cetakannya susah ngiris perizinan atau apa. Betul, gue akui, gue juga nggak mau nyalahin tentang hal itu. Cuma kalau kualitas kertas harusnya itu lebih terkontrol ya. Itu maksud gue.
Gitu deh. Cuma lagi-lagi itu cuma unek-unek gua, preferensi gua. Jangan dianggap ini sebagai gua menyerang pihak MNC yang udah baik-baik menerbitkan Death Note ya. Enggak sama sekali. Gue bener-bener mengapresiasi mereka. Makasih banget ya. Dan masalah cetakan kertas gitu juga, lagi-lagi gue bilang ini masalah kesukaan ya. Gue juga kan, soalnya ada juga yang suka kertas letoy karena bisa dibeginiin. Gitu. Cuma ini gue mengutarakan pendapat gue aja. Gitu. Ya guys ya, jadi ya buat kalian yang mau support channel ini, kalian bisa cek link di kolom komentar ya. Terima kasih banyak udah nonton. Pastiin kalian like video ini kalau kalian suka dan berguna buat kalian. Dan juga jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan sama video selanjutnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.